pada pembelajaran ketujuh kali ini, kita akan membahas tentang Aku Menyesal dan Bertobat. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang arti manusia baru dan manusia lama. Hidup sebagai manusia baru tentu membutuhkan perjuangan karena begitu banyak godaan dan tantangan duniawi yang hendak menarik kita kembali ke pola hidup manusia lama yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kita terus dipanggil untuk melakukan pertobatan. Pertobatan kita tentu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut anak-anak, apakah arti bertobat? Apakah anak-anak pernah menyesali suatu kesalahan dan ingin memperbaikinya? Apakah anak-anak mengenal seseorang yang dulu pernah menjadi orang yang tidak baik, tetapi kemudian berubah menjadi orang yang baik? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19a. Teks Alkitab ini dipilih untuk memperkenalkan tentang kisah pertobatan Saulus. Allah bisa mengubah karakter seseorang untuk mewujudkan rencana Allah, yaitu sebagai pemberita. Saulus berasal dari kota Tarsus. Sebelum percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah seorang Farisi, yaitu orang Yahudi yang sangat ketat berpegang pada hukum Taurat menurut Alkitab Perjanjian Lama. Ia sangat membenci pengikut Kristus. Ia kemudian menghadap Imam Besar Kayafas untuk meminta surat kuasa karena ia hendak ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Damsyik merupakan salah satu kota tertua di kawasan timur. Pada masa Saulus, Damsyik adalah pusat perdagangan yang besar di antara Palestina dan wilayah-wilayah lainnya di kawasan Laut Tengah. Saulus mengetahui bahwa jika ia tidak menghentikan orang-orang Kristen, Injil akan makin mudah tersebar kemana-mana. Saulus berencana menangkap para pengikut Kristus yang mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang dimaksud menunjuk pada keyakinan yang dipeluk oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus. Perjumpaan Saulus dengan Allah yang hadir melalui simbol cahaya yang memancar dari langit dan suara membuat kehidupan Saulus berubah total. Ia yang semulanya pergi ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap para pengikut Kristus menjadi pembawa kabar baik bagi orang banyak. Perjumpaan Saulus dengan Allah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan Saulus. Saulus mengalami pertobatan karena Allah menghendakinya untuk menjadi pelayannya. Melalui kisah pertobatan Saulus, kita belajar bahwa Allah berkuasa mengubah karakter seseorang yang semula penuh dengan kebencian menjadi penuh dengan kasih dan semangat melayani Allah dan umatnya. Pertobatan Saulus berdampak juga kepada para pengikutnya. Mereka pun menyaksikan perjumpaan Allah dengan Saulus karena mereka mendengar suara Allah. Setelah bertobat, Saulus menggunakan nama Yunaninya Paulus, sebab ia akan banyak melayani di wilayah orang-orang non-Yahudi. Nama Saulus sangat familiar di telinga orang yang mendiami wilayah kerajaan Romawi. Ia melakukan 3 kali perjalanan penginjilan untuk memberitakan Injil ke seluruh kerajaan Romawi. Ia menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru. Pada akhir hidupnya, dia dianiaya, dirajam, dicabuki, ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dan dihukum mati karena imannya kepada Yesus Kristus. Pada pembelajaran, anak-anak diajarkan untuk mengakui segala kesalahan dan bertobat. Nah, di sini peserta didik belajar dari tokoh Saulus yang diubah oleh Allah untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil kepada banyak orang.
Untuk mendalami materi ini, Ibu menugaskan kepada anak-anak untuk bagaimana menceritakan pengalaman pertobatan kepada orang tua, saudara, sahabat, bahkan orang-orang sekitar tentang bagaimana anak-anak menghadapi pertobatan tersebut. Kita masuk dalam tugas yang pertama. Anak-anak menulis secara singkat kisah pertobatan Saulus dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Yang kedua, menjelaskan secara singkat perintah Tuhan kepada Ananias. Yang ketiga, menulis secara singkat pengalaman peserta didik ketika melakukan pertobatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Selamat mengerjakan.